Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah kepada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah terus curahkan untuk utusannya, kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga, sahabat, para tabi'in dan pengikut setianya sampai akhir masa. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini ingin saya sampaikan tentang zikir atau amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk menghadapi kesulitan, kesusahan, musibah, dan lain sebagainya. Terlebih lagi saat ini kita masih dalam kondisi menghadapi musibah COVID-19 yang belum terkendali. Masih banyak korban yang berjatuhan dan dampak selain kesehatan juga sangat-sangat kita rasakan, khususnya secara ekonomis. Secara ekonomi kita juga terdampak. Karenanya salah satu senjata utama seorang mukmin untuk menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, kesusahan, kesulitan, musibah adalah dengan memperbanyak doa, memperbanyak zikrullah. Dan ini diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau mengutip beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi kesulitan, musibah, kesedihan, dan kekhawatiran. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib pasal yang ke-17, Al-Imam Ibnul Qayyim mengutip beberapa hadis Rasulullah SAW yang berisi tentang doa, zikir, amalan untuk menghadapi musibah, kesulitan. Di antaranya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang terdapat dalam As-Sahihain, kitab
kitab hadis sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat tertimpa kesusahan atau kesedihan, ini mari kita catat, mari kita hafalkan, mari kita amalkan. Jadi ketika Rasulullah tertimpa kesusahan atau kesedihan, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau perbanyak, yaitu la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. Ini doa yang diperbanyak oleh Rasulullah SAW. La ilaha illallahul azimul halim. Artinya, tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. La ilaha illallah. Al-azimul halim. Rabb yang maha agung dan maha penyantun. La ilaha illallahul azimul halim. Ya, kemudian la ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan selain Allah. Rabbul arsyil azim. Rabb pemilik arsy yang agung. Selanjutnya, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, pemilik langit dan bumi. Kemudian Rabbul Arsyil Azim, pemilik arsy yang agung. Doa inilah yang diperbanyak oleh Rasulullah SAW ketika beliau tertimpa kesedihan, kesusahan. Betapa beliau dalam menjalankan dakwahnya banyak menghadapi tantangan, rintangan, sehingga sebagai manusia beliau mengalami kesusahan dan kesedihan. Inilah yang beliau perbanyak. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim. Perbanyak, maka insya Allah ini akan menjadi doa, zikir yang mujarab untuk menguatkan hati kita, untuk memberikan kepada kita solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Apalagi dalam doa itu kita ulang-ulang kalimat tauhid, la ilaha illallah, memuji Allah dengan asmaul husnanya, maka ini akan menjadi benteng sekaligus perisai bagi kita ketika kita menghadapi tantangan, ujian, musibah, kesedihan, masalah apapun. Insya Allah, kalau kita berbanyak doa ini, Allah akan mudahkan, Allah akan jaga kita, Allah akan selamatkan kita. Selanjutnya, doa yang lain yang juga bisa kita perbanyak ketika kita menghadapi musibah, ujian, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi SAW pernah diliputi oleh suatu permasalahan. Apa yang beliau ucapkan? Yaitu, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Mudah kita hafal. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita menghadapi kesulitan. Jangan malah kemudian kita terpuruk dalam keputusasaan, lupa dengan Allah, lupa bahwa Rasulullah SAW telah membimbing kita, telah jauh hari membekali kita untuk menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Dan semestinya doa ini menjadi perisai bagi kita jauh sebelum datang kesulitan itu.
Kalau kita perbanyak, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits, insyaallah kita akan ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, yang maha mengatur, yang maha mengurus hamba-hambanya, ciptaannya. Birahmatika, dengan rahmatmu, ya Allah. Nastaghits, kami memohon pertolongan. Akan menjadi doa yang sangat ampuh sekali. Karena di situ ada Asmaul Husna. Kalau kita ucapkan dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, apapun kesulitannya akan Allah mudahkan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Juga dalam Sunan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dibuat gelisah oleh satu urusan, gelisah, maka beliau mengangkat kepalanya ke langit kemudian berdoa. Memperbanyak apa? Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Kita sucikan Allah, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi pelipur lara, penghapus duka. Akan menjadi penyelamat kita dari segala macam musibah. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang lain, Masya Allah, banyak sekali doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi musibah ujian. Di dalam Sunan Abi Dawud dari Abu Bakrah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, da'awatul makrub, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullahu, la ilaha illa anta. Beberapa doa orang yang tertimpa kesedihan, kata Rasulullah, adalah Allahumma rahmataka arju, ya Allah, aku mengharapkan rahmatmu, fala takilni ila nafsi tarfata ain, maka janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri. Janganlah engkau berpaling dari diriku, ya Allah, sekejap mata pun. Sekalipun sekejap mata. Perbaikilah semua urusanku. Wa aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah seluruh urusanku, ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak diibadai, disembah kecuali engkau, ya Allah. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullahu, la ilaha illa anta. Ini salah satu amalan yang sangat mustajab, mujarrab, ya, ketika kita menghadapi kesulitan, kegelisahan, kesedihan. Kemudian Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain juga mengajarkan satu doa dalam Sunan At-Tirmidzi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, da'watu dhinnun idda'a wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, fa innahu lam yada' biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lahu. Doa yang dipanjatkan oleh Zinnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau berada di perut ikan, ketika beliau diuji oleh Allah, ditelan oleh ikan yang besar, ikan paus, yang beliau perbanyak adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini terdapat juga dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, ya Allah. Subhanak, sesungguhnya maha suci engkau, ya Allah.
inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Nabi katakan, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini, doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, pada suatu urusan yang dia hajatkan, yang dia inginkan, atau ketika dia menghadapi kesulitan, punya cita-cita, dalam kesedihan, melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Allah akan mempermudah urusannya dengan memperbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seperti dikabulkannya doa Nabi Yunus. Dan beliau diselamatkan dari kegundahan, kesedihan. Fastajabna lah. Kami ijabah doa Nabi Yunus. Wa najainahu minal gham. Dan kami selamatkan Nabi Yunus dari kesedihan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan seperti itulah kami akan menyelamatkan orang-orang beriman. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa zikir, beberapa doa, beberapa amalan insyaallah akan menjadi bekal bagi kita dalam menghadapi berbagai macam tantangan, ujian, musibah, kesulitan apapun. Mari kita perbanyak zikrullah. Kita berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dengan doa-doa yang telah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini akan menjadi solusi, kemudahan dan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap masalah, ujian, musibah, kesedihan, kegundahan yang kita hadapi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa disampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.